Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Fitri sebagai moderator dan teman-teman saya bernama Nori Aliyah dan Silvi Wahyuni akan mempresentasikan tentang mereview jurnal, di mana ini adalah mata kuliah dari Teori Ekonomi Mikro 2. Untuk presentasi pertama akan dilakukan oleh Nori Aliyah. Kepada Nori, kami persilahkan. Baik, saya akan mempresentasikan jurnal yang pertama dengan judul Siasat Bertahan, Model Pengelolaan Remitansi dan Usaha Mikro Keluarga Buruh Migran. Yang ini termasuk jurnal populasi, volume dan halaman, 23 halaman, dari halaman 71 sampai 87, tahun 2015. Penulisnya Paulus Rudolf Yuniarto. Dan reviewernya ada Sofi Fitri, Nori Alia, dan Silvi Wayuni. Dan tanggal mereviewnya tanggal 3 Mei tahun 2023. Tujuan dari penelitiannya, memahami persoalan tentang kondisi migran yang sebenarnya akan berimplikasi pada pengorganisasian mereka agar dapat menjadi aset di masa depan. Terdapat objek penelitian maupun metode penelitian di dalam jurnal tersebut. Dan jenis dan sumber datanya yaitu sumber data, observasi, dan wawancara. Kekuatan penelitian dikuatkan dengan sumber data dengan cara observasi dan wawancara. Kekurangan dari penelitiannya, di penelitian ini tidak disebutkan metode penelitian seperti apa yang dilakukan. Dan terdapat hasil dari penelitian tersebut dari beragam persoalan yang dihadapi buruh migran dan keluarga. Seperti tertera dalam tabel di atas, setiap anggota keluarga terdorong melakukan berbagai mekanisme untuk mengatasi persoalan tersebut. Buruh migran dan keluarga dihadapkan pada keharusan untuk mencari cara yang tepat dan efektif dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mekanisme dalam menghadapi persoalan tersebut dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, membangun hubungan sosial. Warga buruh migran mengintensifkan hubungan kekerabatan, jaringan pertemanan atau hubungan dengan tetangga, sesama buruh migran dan agen atau calo atau tekong. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara mengintensifkan hubungan kekerabatan atau pertemanan, misalnya tinggal di rumah orang tua sebelum memiliki rumah untuk melakukan penghematan atau mendapatkan bantuan yang tidak bersifat ekonomi, seperti pengasuhan anak ketika bekerja dan bantuan lain, seperti saling tukar makanan. Pengembangan jaringan pertemanan digunakan untuk kebutuhan yang bersifat kecil, seperti kebutuhan untuk membayar jajan rokok di warung atau ketiga kebutuhan mendadak, seperti untuk berobat ke dokter bila sakit atau membayar uang arisan. Sementara itu, hubungan dengan agen atau calo atau tekong dimanfaatkan untuk kebutuhan jangka panjang, seperti membeli motor, peralatan rumah tangga, atau membeli bahan bangunan sebagai modal dengan fasilitas pinjaman jangka panjang yang pembayarannya dilakukan dengan mencicil. Dan yang kedua, mengandalkan lembaga sosial di komunitas yang menjadi alat bantu bagi buruh migran dan keluarga ketika mengalami kesulitan. Hal itu dilakukan melalui mekanisme pertukaran sosial seperti arisan, pengumpulan beras, akomodasi sumbangan, berutang ke warung, kredit barang, gadai barang, memanfaatkan koperasi, LSM, atau koperasi desa, serta kelompok pengajian. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Nori Alia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara teman kami, Silvi Wahyuni. Pada Silvi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi artikel yang kedua yang pengaruh upah pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap pengangguran di Indonesia. Artikel ini diambil dari Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, volume 5, halaman 37 sampai 44. Tahun terbit 2023 dengan penulis Isanul Fikri dan Alianis. Reviewer Sofi Fitri, Nori Aliyah, dan Silvi Yuni. Tanggal direview tanggal 3 bulan Mei 2023. Tujuan penelitian. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini guna mengetahui dan menganalisa terkait bagaimana pengaruh upah
pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap pengangguran di Indonesia. Penelitian ini tidak mempunyai objek penelitian. Metode penelitian, random effect model. Jenis dan sumber data. Jenis datanya adalah data sekunder, yakni data dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Kekuatan penelitian. 1. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Yang kedua, metode random effect model. Yang ketiga, data yang digunakan data dari Badan Statistik Indonesia. Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak adanya objek penelitian. Hasil penelitian. Yang pertama, secara parsial tingkat upah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengangguran di Indonesia. Yang kedua, secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Yang ketiga, secara parsial inflasi memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Yang keempat, upah, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Sebesar 8,4% pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh upah, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Silvi Wahyuni. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah dan jangkalnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.